Hai semuanya, selamat datang di konten ketiga kami, yaitu formulasi dan evaluasi SNETS, ekstrak etanol kulit buah salak sebagai antioksidan peningkat efektivitas terapi kanker. Disimak yuk! Preformulasi yaitu pengujian kelarutan ekstrak dalam komponen SNETS, yaitu dalam fase minyak, surfaktan, dan kosurfaktan. Fase minyak yang diuji meliputi isopropil miristat, minyak zaitun, dan asam oleat. Kemudian surfaktan yang diuji yaitu Twin 20, Twin 80, dan PEG 40 HCO atau Hydrogenated Castor Oil. Lalu, kosurfaktan yang diuji yaitu propilen glikol, gliserin, dan PEG 400. Kemudian fase minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang terpilih dijadikan sebagai komponen dalam formulasi SNETS. Formulasi diawali dengan menimbang ekstrak kulit buah salak sebanyak 0,7 gram, kemudian dicampurkan dengan fase minyak asam oleat sebanyak 1 gram, Twin 20 sebagai surfaktan sebanyak 6 gram, dan propilen glikol sebagai kosurfaktan sebanyak 3 gram. Selanjutnya, formula SNETS diaduk dengan magnetic stirrer selama 5 menit, kemudian dilanjutkan dengan ultrasonik selama 40 menit hingga terbentuk sediaan SNETS, ekstrak kulit buah salak yang jernih serta homogen. Tahapan selanjutnya adalah evaluasi sediaan. Evaluasi yang dilakukan yaitu yang pertama, uji waktu emulsifikasi dengan cara mendispersikan 1 ml SNETS ke dalam 250 ml artificial gastric fluid. Kemudian dihitung waktunya hingga terbentuk emulsi sempurna. Lalu dilanjutkan dengan pengukuran persentase transmitan, ukuran partikel, dan distribusi tetesan. SNETS didispersikan ke dalam Aquades dengan perbandingan 1:250, kemudian persentase transmitannya dievaluasi menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 650 nanometer. Sedangkan ukuran partikel dan distribusi tetesan diuji dengan alat particle size analyzer. Selanjutnya adalah uji stabilitas dengan metode freeze thawing. Uji freeze thawing dilakukan dengan menyimpan SNETS dalam freezer bersuhu minus 15 derajat Celcius selama 24 jam dan pada suhu ruang selama 24 jam. Proses ini disebut satu siklus. Pengujian stabilitas dilakukan sebanyak 6 siklus dengan melihat parameter pH, viskositas, dan keterpisahan fase. Untuk melihat keterpisahan fase, sediaan SNETS pada masing-masing siklus disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 4000 rpm. Yang terakhir adalah uji pelepasan sediaan SNETS secara in vitro. Pengujian diawali dengan pembuatan buffer fosfat pH 7,4, kemudian dirangkai sel diffusifran sebagai alat uji. Sel dikondisikan pada suhu 37 derajat Celcius dengan kecepatan 250 rpm. SNETS dimasukkan ke dalam sel difusi sebanyak 1 gram, kemudian pada setiap waktu tertentu diambil 1 mili media dan ditambahkan 1 mili buffer fosfat baru. Pengambilan sampel dilakukan selama 12 jam dengan pembacaan absorbansi tiap waktu cuplikan dilakukan pada panjang gelombang 425 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Kadar yang diperoleh dihitung dan ditentukan jumlah kumulatif yang dilepaskan oleh sediaan. Tahapan terakhir adalah pengujian aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan diukur dengan menentukan 50% nilai penghambatan atau yang disebut juga sebagai IC50. Pengujian diawali dengan menimbang 0,002 gram reagen DPPH, kemudian dilarutkan dalam 50 ml metanol. Lalu ditentukan panjang gelombang maksimum larutan DPPH pada alat spektrofotometer UV vis. Selanjutnya dibuat larutan uji dari masing-masing SNETS kulit buah salak dengan cara menimbang 0,1 gram SNETS, kemudian dilarutkan dalam 4 ml metanol. Lalu dari larutan uji tersebut dibuat beberapa konsentrasi sampel yang akan direaksikan dengan radikal DPPH 0,1 milimolar. Dilakukan inkubasi selama 30 menit sebelum diukur serapannya pada panjang gelombang maksimum, yaitu 517 nanometer. Data absorbansi dicatat dan dihitung nilai IC50-nya. Hasil uji waktu emulsifikasi SNETS adalah sebagai berikut. Yang pertama, 11,8 detik untuk SNETS salak pondoh, kemudian 21,73 detik untuk SNETS salak Bali, dan 13,36 detik untuk SNETS salak gula pasir. Semua hasil ini telah memenuhi syarat waktu emulsifikasi SNETS yang baik, yaitu kurang dari 60 detik. Hasil uji persentase transmitan SNETS dapat dilihat dalam grafik berikut. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa seluruh SNETS telah memenuhi syarat SNETS yang baik, yaitu
persentase transmitan di atas 90%. Sementara itu, hasil uji ukuran partikel dan distribusi tetesan SNETS dapat dilihat dalam gambar berikut. Dari pengujian ini diketahui bahwa seluruh SNETS telah memenuhi syarat, yaitu berukuran partikel kurang dari 100 nanometer dan memiliki indeks polidispersitas atau Polydispersity Index atau PDI kurang dari 1. Hasil uji stabilitas freeze-thawing menunjukkan bahwa SNETS telah memenuhi semua persyaratan, yaitu memiliki pH di antara rentang 4-7, kemudian viskositas kurang dari 1000 centipoise, dan tidak terjadi keterpisahan fase selama siklus pengujian. Berikut merupakan profil pelepasan SNETS selama 12 jam secara in vitro. Sekian video konten 3 dari kami, terima kasih sudah menonton video sampai akhir, bye!